Salam jumpa pemirsa, senang sekali Berita Dunia kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda. Kami akan hadirkan informasi dari seluruh penjuru dunia. Bersama saya Dewi Manik, langsung saja inilah Berita Dunia untuk Anda. Warga Muslim dari berbagai negara memeriahkan Bazar Ramadan Colors of Asia di Hatfield, Maryland. Bazar yang diikuti oleh peserta berbagai agama ini menampilkan hasil kerajinan dari Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, dan Turki. This is a Eid collection, that's why we here. That's why we here today. This is all our Eid collection. Sauma Rosario, pendatang asal Bangladesh ini beragama Kristen, tapi ia membuka stand di pasar Ramadan. Actually, this festival for everybody, Christian, Muslim, Hindus, Buddhas, all different countries we are comes together. Like I'm from Bangladesh, I'm a Christian girl, and one of my appa is there. She's from Pakistan. Okay, one of India's vendor also brother be here. So it's all included. Sementara di pojok ruangan ini, Masar menjual mainan anak-anak, kaligrafi, perhiasan dan kerajinan tangan karya istri. It's because it's a chance because of Ramadan, but it can be any time, any event, anywhere. You know, it's all depend on wherever the availabilities are, wherever we get chance to start selling our stuff. Bazar bertema Color of Asia di Hatfield, Maryland ini memang diadakan untuk menyambut Ramadan. Tapi kata penyelenggara, bazar ini juga menjadi ajang pertukaran budaya. Always just showcasing our culture and like letting people like come in, learn about us, while we talk to them and learn about them, and we give them like our type of clothes, which surprisingly or not surprisingly look really good on Western people. So it's always like a good way of like seeing them dressed as we do, or seeing and then they see us dressed as like they do. It's like a really good cultural exchange and like a religious exchange in the end with people from like different backgrounds and such. Bazar Ramadan ini digelar dari jam 12 siang sampai 9 malam. Pengunjungnya mayoritas warga Muslim, seperti Muhammad Amirul yang datang bersama istri dan anaknya. Yeah, it's Bangladeshi calls is like Punjabi. I don't know, is Indonesia what this called? Like long clothes for Eid. And my wife, she wanna buy some her, the dress for the Eid or Ramadan, Bazar yang menampilkan aneka produk kerajinan dari Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, dan Turki ini, kata Vida Muhammad Ghazi, pemilik gedung bazar, menjadi penanda pesatnya perkembangan Islam di Amerika Serikat. The Muslim population in America is growing very rapidly or soon. I can say there is freedom of the worship, freedom of the speech. I think it's a good place for the Muslim. Dan seperti umat Islam di belahan dunia lain, selama Ramadan, warga Muslim Amerika juga bisa belanja sambil ngabuburit di acara bazar seperti ini. Dari Hatfield, Maryland, Supriyono, VOA. Ya, musim semi di Washington DC identik dengan pohon sakura. Jutaan turis datang untuk melihat peristiwa mekarnya bunga-bunga setahun sekali ini. Sayangnya pohon-pohon sakura ini mulai tampak perubahan iklim. Ibarat lukisan, musim semi di Washington DC ditandai dengan mekarnya ribuan pohon sakura. Hadiah dari Jepang pada 1912, pohon sakura menarik minat tidak hanya turis domestik. I've been coming here for years. My father used to bring me here. Bunga sakura juga menarik turis mancanegara. She wanted to see the cherry blossoms in bloom. And I mean, just nature at its best. Puncak mekarnya bunga sakura di Washington DC biasanya terjadi pada bulan April. Namun tahun ini, pohon sakura mekar cepat pada pertengahan Maret dengan durasi lebih pendek. Ran through that in only 15 days this year. Normally it takes about 26 days. Perubahan iklim tak hanya mengganggu siklus mekar pohon sakura, tapi juga berdampak pada naiknya permukaan air di kawasan Tidal Basin. Di sini, pohon-pohon kadang terendam air beberapa sentimeter. Places that 10 years ago might flood once a month, every other month, something like that. We are now seeing on a weekly, if not daily basis. Untuk mencegah kondisi lebih parah, Dinas Pertamanan Nasional berencana membangun dan memperbaiki tanggul di Tidal Basin.
Sekitar 300 pohon di lokasi ini termasuk 150-an pohon sakura akan ditebang. Salah satunya adalah pohon sakura pendek ini, Stumpy, yang jadi populer ketika pandemi karena dianggap jadi simbol resiliensi warga Washington. He is unfortunately among the 140 cherry trees that have to come down for the seawall reconstruction. All of the trees that come down will have second life on the National Mall. Namun banyak warga yang sedih akan keputusan tersebut. Sebuah petisi untuk memindahkan Stumpy ke Arboretum Nasional telah ditandatangani lebih dari 450 orang. Stumpy juga rencananya akan dikloning. Tapi orang ingin melihat Stumpy untuk terakhir kali. I know that they said that they're gonna clone him or they're gonna try to replace him or whatever, but I don't think it'll be the same. Sementara pengunjung lain khawatir akan dampak nyata perubahan iklim. Of course, I think it's so sad and hard seeing how much climate change is really impacting us with this early bloom and with the ways that we can see the sea starting to take bites out of the city. Renovasi tanggul di Tidal Basin akan berjalan selama 2 tahun. Musim semi 2024 dimulai setelah tahun 2023 dicatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah. Suhu panas ini menyebabkan musim semi datang lebih awal, tak hanya di Amerika Serikat namun juga Jepang dan Meksiko. Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat memperkirakan ada 22% kemungkinan bahwa tahun ini bahkan akan lebih panas dari tahun lalu. Dari Washington DC, saya Ritu Osikal dan tim VOA. California menjadi pasar kendaraan listrik terbesar di Amerika Serikat dengan 1,7 juta lebih mobil listrik berada di negara bagian ini. Meski banyak yang beralih ke mobil listrik, tapi jumlah stasiun pengisi daya belum cukup dan masih jauh dari target 500.000 yang ingin dipasang di seluruh Amerika Serikat pada tahun 2030. Warga Los Angeles Paul Williams membeli mobil listriknya 2 bulan lalu. This car's been fantastic. It's well, a couple of reasons, right? Fuel, cost, and it's just better for the environment. Namun ketika baterai mobilnya mati, Paul kehilangan sedikit antusiasmenya. Menurutnya, mengisi ulang baterai mobilnya membutuhkan waktu dan kesabaran. Like this one shows as working, and when you plug it in, it locks into the vehicle, and you can't get unplugged, so you're stuck. I have this car for about 3 years almost. It used to be very easy, whenever you come to charge, you could have, charge immediately. Lately is extremely difficult. Not too many charger, and also sometimes out of 3, 2 of them are not working. So sometimes you have to wait 2 hours before your turn comes. So. Volkswagen Amerika menawarkan pengisian daya cepat gratis selama 3 tahun sebagai insentif untuk mereka yang beralih ke mobil listrik. Dan semakin banyak perusahaan otomotif raksasa yang melakukan hal serupa seperti BMW, Porsche, dan Mercedes. Dengan semakin banyak orang beralih ke mobil listrik, kini masalahnya jumlah stasiun pengisian daya belumlah cukup. Beginning it was nice car, luxury car, 2 years free charge. 30 minutes fast charge, but the problem is this station is not working perfectly. They said 150 kilowatt, when you plug it in, 25 kilowatt. You have to wait 2 hours for the charge. If I knew, I didn't buy this car. California memiliki sekitar 41.000 pengisi daya kendaraan listrik umum, yakni yang terbanyak di Amerika. Jumlah ini tampak sangat banyak, tapi menurut para ahli, warga California membeli mobil listrik lebih cepat dibanding kemampuan negara bagian ini untuk menyediakan pengisi daya. California is where electric vehicles are growing the fastest in the nation, both for a variety of reasons. Right? In fact, I would say 3 reasons. Right, one is the policies, pretty strong policies. There was a in addition to the federal tax credit, the people are much more environmentally conscious. Also, our high gas prices. Otoritas Federal Amerika ingin 500.000 stasiun pengisi daya terpasang di negara ini pada tahun 2030. Saat ini jumlahnya baru sekitar 180.000. Tapi menurut para peneliti di Laboratorium Energi Terbarukan Nasional Amerika, lebih dari 1 juta pengisi daya dibutuhkan untuk memenuhi tingkat permintaan saat ini. We have probably about 25% of what we need. Maybe a little bit less.
Pada akhir 2023, produsen mobil listrik Tesla yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika mengatakan akan membuka stasiun pengisian daya untuk semua kendaraan listrik. Dan menurut sebagian besar produsen mobil, mereka akan mengadopsi standar Tesla di masa mendatang. Hal ini akan membuat lebih banyak stasiun pengisian daya dapat diakses oleh lebih banyak pengemudi kendaraan listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Banyak kota besar di Amerika Serikat mengalami peningkatan jumlah warga yang tunawisma. Di Chicago, sebuah proposal digulirkan untuk meningkatkan pajak penjualan properti warga menengah ke atas guna mendanai penanggulangan tunawisma. Tapi praaksara ini hanya bisa disahkan dengan dukungan mayoritas warga. Bersamaan dengan pemilihan pendahuluan di negara bagian Illinois baru-baru ini, warga kota Chicago juga memberikan suara mereka dalam referendum Bring Chicago Home yang didukung wali kota Brandon Johnson. Peraturan daerah ini bila disetujui mayoritas pemilih akan menaikkan pajak penjualan properti berharga lebih dari $1 juta untuk membantu mengatasi masalah ketunawismaan di Chicago. Over 68,000 people who are experiencing homelessness either by living on the streets, under viaducts, doubled up in homes, over 80% of which are people of color, 17,000 of which are CPS students. This is a moral tragedy, and this initiative for Bring Chicago Home is our opportunity to really start building the permanent affordable housing that people need, as well as the wraparound health services and mental health services. Sejumlah pemilih yang diwawancarai ABC News mendukung proposal ini. I think it's important to help people who are unhoused to, get in housing, get off the streets, improve their lives, and, that costs money, whether we like it or not. So it's important. I think it's important enough to give a couple more dollars for every year. Tapi sebagian lain meragukan manfaatnya. I felt there's a lot of different things changing in the neighborhood, so I just wanted to make sure that I cast my vote just so that I have some input in what's happening. Proposal Bring Chicago Home akhirnya ditolak mayoritas warga Chicago. Para pemilik properti termasuk yang menolak kuat proposal ini. This is going to make housing actually more expensive for existing tenants, whether it's office tenants downtown or neighborhood housing providers like myself that are in the neighborhoods. Tapi keresahan ini ditepis para pendukung Bring Chicago Home yang menyoroti betapa hanya 7% properti di Chicago bernilai di atas $1 juta. And look, what we're talking about is actually going to improve real estate sales for first-time home buyers because the real estate property tax is actually going to decrease for any properties under $1 million. Hal ini tak cukup memuaskan pemilik properti. Small housing providers like myself, who make up about 70% of all the property owners in the city of Chicago, which are individuals, not corporations, they are going to be essentially either priced out of the market, they're not going to be able to compete with bigger players that will come into the Chicago area, and they might pay the tax, but that will get passed down to the consumer at every level. Para pemilik properti dan realtor siap bekerja sama dengan Pemkot Chicago guna mencari solusi lain terhadap masalah ketunawismaan. Seperti di banyak kota besar lainnya di Amerika Serikat, keterbatasan perumahan yang harganya terjangkau juga ikut memperparah ketunawismaan di Chicago. Dan tadinya bila proposal ini disahkan, akan ada dana setahunnya $100 juta untuk ikut menanggulangi masalah ketunawismaan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemilu Indonesia mendapat sambutan positif dari pengusaha di Amerika Serikat. Kamar Dagang Amerika Serikat dan Indonesia proyeksikan sektor pertahanan dan energi terbarukan jadi peluang usaha terbesar pada kepemimpinan baru Indonesia. Pemilu Indonesia yang akhirnya berlangsung satu putaran mendapatkan respon positif dari dunia usaha baik di Amerika maupun dari dalam negeri. It's much more stable to have a sense of what's going to happen rather than have to wait longer, more months if there was a second. Begitu, jadi I think it's better than expected dan juga ada certainty. Bukan dua ronde tapi satu ronde, jadi itu mempercepat aktivitas bisnis sekarang dari dunia usaha. Kamar Dagang Amerika Indonesia sebut pemilu dan kepemimpinan baru Indonesia tidak akan banyak pengaruhi perdagangan dan investasi Amerika ke Indonesia. So for instance, a lot of American businessmen, the ones I talk to, are importing products from Indonesia, coffee, and their experience over many years is
whoever the president is, they still get their coffee. Latar belakang Prabowo Subianto di bidang militer dan pertahanan dan pendidikan militernya di AS diproyeksikan Kamar Dagang Amerika Indonesia meningkatkan peluang transaksi peralatan militer dengan AS. I think American companies that are in defense sales might think there's a good chance that a U.S. trained person like Prabowo could have more affinity for U.S. defense equipment. 2023 lalu, Prabowo golkan transaksi pembelian 24 jet tempur F-15EX buatan Boeing. Hal ini dipandang analis sekaligus menguatkan presensi AS di kawasan Indo-Pasifik di tengah kuatnya pengaruh Tiongkok. Pada kepemimpinan baru Indonesia, pakar memandang ibu kota Nusantara masih akan menjadi fokus pemerintah Indonesia. Sementara Kamar Dagang Indonesia sebut mobil listrik pada saat ini jadi peluang investasi yang besar untuk Indonesia, khususnya untuk pembangunan ekosistem IKN yang lebih hijau. Kepala Kamar Dagang Indonesia sebut antusiasme pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di IKN cukup tinggi. Paling penting investasi dalam negeri. Jadi kalau misalnya pengusaha-pengusaha Indonesia investasi ke IKN, baru kita tawarkan ke luar negeri. Dan sekarang antusiasmenya cukup baik, saya rasa. Banyak pembangunan dulu, real estate. Dari sisi real estate, habis itu nanti pembangunan supporting industry, services. Ya services seperti apa ya, tempat makan, rumah sakit, sekolah, dan itu saya rasa 3 tahun ke depan akan dibangun. Mobil listrik alias EV diproyeksikan jadi peluang investasi besar di pasar Indonesia yang memiliki populasi terbesar keempat dunia. Tiongkok yang tengah merajai produksi mobil listrik baru-baru ini mulai gencar memperluas pasarnya ke Asia Tenggara. Dan Indonesia sendiri sudah sangat jelas, ini maybe the last big market yang belum besar EV penetration-nya. Jadi saya cukup optimis EV akan menjadi salah satu destination investment. Tingkat penetrasi EV Tiongkok telah lampaui 40%, India dan Amerika Serikat di kisaran 5%. Sementara tingkat penetrasi di Indonesia masih di bawah 1%. Dari New York, Randy Wucaksana, VOA. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menempatkan kesehatan perempuan dan hak-hak reproduksi sebagai topik sentral dalam kampanyenya menjelang pemilu Amerika Serikat tanggal 5 November. Joe Biden akan menghadapi penantangnya dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, yang telah berbicara tentang aborsi tetapi belum sepenuhnya menjelaskan posisinya. Saat keliling berkampanye, Presiden AS Joe Biden mengedepankan kesehatan perempuan dan hak aborsi. Di Gedung Putih belum lama ini, ia menandatangani instruksi Presiden untuk memperluas penelitian pemerintah AS mengenai kesehatan perempuan dan menjanjikan dana untuk mempelajari sejumlah isu termasuk kesehatan reproduksi dan menopause. Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board, but women have not been the focus. Research has been taking much too long to get to you all. If you send me a Democratic Congress that supports reproductive freedom, I promise you, we will restore Roe v. Wade again as the law of the land. Roe versus Wade atau Roe melawan Wade adalah putusan Mahkamah Agung AS di tahun 1973 yang menjamin hak konstitusional perempuan untuk melakukan aborsi. Namun pada tahun 2022, MA membatalkan putusan tersebut dan menyerahkan kewenangan untuk memberlakukan undang-undang itu ke masing-masing negara bagian. Setelah itu, badan-badan legislatif lokal yang dikuasai Partai Republik telah mengeluarkan undang-undang untuk membatasi, bahkan melarang aborsi di sekitar 20-an negara bagian. Lawan Biden dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump menetapkan hakim konservatif di Mahkamah Agung AS yang suaranya membantu membatalkan Roe melawan Wade. Menurutnya, negara bagian harus tetap memegang kendali. Di sisi lain, ia telah memperingatkan Partai Republik mengenai isu aborsi dengan menekankan pentingnya memenangkan pemilu. Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar orang Amerika tidak mendukung pelarangan total terhadap aborsi. Trump mengatakan dia mendukung beberapa pengecualian. Ronald Reagan and myself, like Ronald Reagan, believe in the exceptions for rape and incest and the life of the mother. I believe in the exceptions. Dalam sebuah acara radio, Trump membahas batasan seberapa jauh aborsi dapat dilegalkan pada saat kehamilan. 15 weeks seems to be a number that people are agreeing at, but
I'll make that announcement at the appropriate time. Pada hari yang sama, Trump menjawab media yang meliput pemilu pendahuluan di Florida. Do you think a 16-week abortion ban is smart? We'll be talking about that soon. How soon? We'll be talking about it very soon. Analis politik menilai isu aborsi akan menjadi isu besar dalam pemilu presiden nanti. Biden has the easier task. He simply supports a restoration of Roe v. Wade. For Trump, he has to be careful what he says. He has to please all of the factions of the evangelical community, which is very difficult to do because they favor various degrees of strictness when it comes to anti-abortion policy. Bagaimanapun, masalah aborsi sangat penting bagi perempuan di AS yang merupakan lebih dari separuh jumlah pemilih. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Masyarakat Muslim di Amerika Serikat mempunyai tantangan tersendiri seperti yang menyesuaikan beberapa aturan agama dengan aturan pemerintah. Ini terjadi dalam pengurusan jenazah dan pemakaman. Apa saja yang harus diketahui serta bagaimana mempersiapkan pemakaman di Amerika secara Islam? Simak laporan VOA. Jadi dulu awalnya saya belajar itu saya pingin ketika ibu saya atau bapak saya, orang tua saya meninggal, saya yang melakukan itu, bukan orang lain. Berawal dari keinginan untuk memandikan sendiri jenazah orang tuanya, Dede Agustina, ustazah di Masjid Indonesia Imam Center, Silver Spring, Maryland, belajar tata cara mengurus jenazah sesuai ajaran Islam. Kalau misalnya kayak di Aceh, ya di Aceh itu mayat perempuan itu dia atasannya itu pakai mukenanya. Jadi nggak pakai kain kafan untuk nutupin itu. Nah, sementara kalau di Jakarta itu mereka harus ada namanya pakai tikar di bawahnya. Jadi harus ada dilipat lagi tikar. Pokoknya tikar itu jadi kebutuhan wajib gitu ya. Sementara di Amerika kan nggak ada tikar. Terus kemudian nggak ada juga yang namanya wangi-wangian kayak apa itu. Dilarang gitu kalau di sini. Ibu Dede yang sudah 6 tahun menetap di Amerika bukan satu-satunya muslimah yang mengamalkan ilmunya, terutama bagi jemaah di Masjid Indonesia ini. Siti Hafsah, guru mengaji di Iqra Learning Center, juga mengajarkan tata cara pengurusan jenazah kepada para muslimah. Dengan adanya kita ikut memandikan itu, banyak hal yang bisa merubah kita untuk menambah iman. Sewaktu-waktu aku akan begini juga. Proses pengurusan jenazah di Amerika berbeda dengan di Indonesia, di mana jenazah harus dimandikan di funeral home atau rumah duka, baru kemudian dibawa ke tempat pemakaman. Fajril Asikin yang aktif di Masjid Imam adalah perintis kelompok pemandi jenazah di komunitas Muslim Indonesia. Itu udah peraturan karena kita kan menjaga kalau ada itu penyakit atau apa. Jadi standarnya memang nggak boleh dibawa ke rumah mesti duka, di funeral home. Funeral home. Karena funeral home itu kan mereka dapat laporan dari rumah sakit atau dari mana. Di Amerika, proses untuk sesegera mungkin memakamkan jenazah kadang tak selalu berjalan sesuai aturan agama. Kalau meninggalnya itu secara natural, ya, nah itu harus punya rekod. Punya rekod dia ini punya sakit apa, biasanya nggak sampai diotopsi. Namun kalau meninggal di rumah tanpa memiliki catatan kesehatan dari dokter, maka harus menghubungi polisi dan diotopsi dahulu untuk mengetahui penyebab kematiannya. Demikian juga dengan pemakaman yang harus mematuhi aturan pemerintah daerah setempat. Kalau di Indonesia kan mayat langsung masuk ke tanah. Kalau di sini ada kayak konkretnya, ada yang boxnya plastik, ada yang boxnya dari beton. Di dalam lubang kuburnya gitu. Dari funeral tuh pakai peti. Tapi sampai sana mereka tetap mayatnya dikeluarin. Petinya dibawa lagi ke funeral. Dan untuk menyikapi itu karena kita sunnahnya mayat harus mencium tanah ya. Makanya dikasihlah tanah beberapa untuk supaya kena wajah, jadi dia tetap mencium tanah. Proses pemakaman di Amerika juga tidak murah, antara $2.000 hingga $8.000 atau sekitar 31 hingga 124 juta rupiah, sehingga disarankan untuk memiliki asuransi kematian dan will atau surat wasiat. Ya kita nulis will bahwa aku Islam, aku nanti minta dimakamkan secara Islam. Dan semuanya ini harus ada
pesan secara tertulis, namanya will di sini ya. Sebagai organisasi keagamaan bagi komunitas Muslim terutama Indonesia, Departemen Layanan Sosial Imam akan membantu jemaahnya yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan. Di Amerika ini yang menjadi satu catatan saya ya. Kita didik anak-anak kita untuk bisa sholat jenazah. Kita minta agar mereka menyolatkan kita. Karena itu kan sebagai salam perpisahan terakhir. Dari Silver Spring, Maryland, Nia Iman Santoso, VOA. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sinfo TV. Saya Dewi Manik dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.